Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, di sini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara simulasi rangkaian di Proteus. Khususnya ketika di praktikum pertama, praktikum elektronika terintegrasi. Itu ya. Nah, di sini teman-teman, praktikum pertama ini judulnya rangkaian linear amplifier dasar. Artinya, rangkaian ini adalah rangkaian pembesar atau penguat dasar. Di sini rangkaian penguat dasar ini atau amplifier dasar ini ada dua jenis. Ya, ada jenisnya yaitu op-amp atau operasi amplifier voltage follower atau buffer. Lalu kemudian yang kedua op-amp amplifier komparator. Nah, di sini kita dua rangkaian ini nanti kita akan simulasikan. Bagaimana disimulasikan di Proteus. Itu ya. Langsung saja kita ke rangkaian. Nah, di sini percobaan pertama ini adalah rangkaian buffer. Ya, teman-teman, atau voltage follower. Jadi op-amp ini difungsikan sebagai buffer. Kita lihat, kita coba di sini. Ini ada input ya, teman-teman. Lalu di sini ada op-amp. Lalu kemudian di sini ada osiloskop. Itu ya. Kita coba langsung. Nah, sebelum kita merangkai, kita juga tidak lupa harus mengambil komponen yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan IC ya, IC 741. Ini adalah salah satu seri op-amp ya. Sebelumnya nanti ada banyak op-amp mungkin teman-teman. Kemudian resistor ya. Lalu kemudian LED. Lalu kemudian kita mencari potensio ya. Sudah. Kemudian kita lihat kembali ke modul ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan merakit ini ya. Nah, ini modul di sini ada input ya, berupa function generator nanti. Lalu kemudian ini ada op-amp. Lalu kemudian ini alat ukur osiloskop ya. Langsung saja ke IC ya. Lalu kemudian function ya, function generator atau di sini menggunakan namanya signal generator ya. Lalu kemudian ada osiloskop ya, teman-teman, osiloskop. Kemudian kita lihat kembali. Nah, di sini nanti input kaki 2 atau input non inverting itu umpan balik ke kaki 6 atau di kaki output ya. Sementara kaki inverting atau kaki 3 ini terhubung dengan input function. Itu ya. Langsung saja kaki 2 terhubung dengan kaki 6. Lalu kemudian jangan lupa IC ini agar dapat bekerja kita ambil DC sebagai sumber tegangan ya. IC ini memiliki karakteristik membutuhkan tegangan positif dan tegangan DC negatif di kaki 4.
Sementara di kaki di positif ini kaki 7. Ya. Kemudian input masuk ke kaki 3. Lalu kemudian kita ke terminal mode untuk ngambil ground ya. Ground di sini untuk functionnya di minus ground ya. Kemudian ini kita jangan lupa ya, ini tegangan kerjanya untuk positif itu 12 volt. Kita ubah dulu 12 volt. Oke. Kemudian di sini diubah ke tegangan minus 12. Ya, oke. Lalu kemudian selanjutnya kita ke alat ukur osiloskop ya, teman-teman. Nah, ini di sini osiloskop ini ada 4 channel. Channel A, B, C, dan D ya. Nah, di sini teman-teman channel A ini saya akan digunakan untuk mengukur input. Kemudian yang B saya gunakan untuk mengukur output. Ya. Yang B itu untuk mengukur output. Kemudian kita bisa langsung running, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, di sini nanti teman-teman mendapatkan 2 interface ya. Interface pertama ini adalah function generator atau sinyal generator milik di sini. Nah, ini kita atur dapat di sini langsung, dan kemudian di sini osiloskop kita atur di sini. Ya. Nah, kita lihat ke sinyal generator. Nah, sinyal generator ini terdapat 4 knop ya, teman-teman. Ada 4 knop. Nah, 2 knop di sini untuk frekuensi, 2 knop di sini untuk amplitudo. Ya. Kemudian di sini ada waveform atau gelombang ya. Nah, di sini kita tekan seperti ini, kita akan dapat merubah bentuk gelombang ya. Ini gelombang sinus, itu gelombang segitiga, gelombang gigi gergaji, kemudian gelombang kotak ya, teman-teman. Tuh, kita menggunakan sinus saja ya di sini. Langsung ke frekuensi ya. Frekuensi dan amplitudo. Cara mengaturnya seperti apa sih ya? Jadi sinyal generator itu menghasilkan tegangan dan frekuensi. Nah, ngaturnya berapa? Frekuensinya berapa? Tegangannya berapa gitu ya. Nah, kita bisa mengatur di sini. Ya, kita lihat dulu ke modul ya. Kita sudah rakit ini ya. Langsung ke prosedur percobaan. Nah, di sini kita suruh mengatur osiloskop ya, mengatur osiloskop menggunakan channel 1 dan channel 2 gitu ya. Atau channel A dan channel B. Terus time base atau time volt per diff-nya diatur, kondisikan ya. Lalu kemudian ada time per diff. Ya, time per diff. Lalu kemudian menggunakan AC coupling. Prosedur yang kedua ini suruh merakit ya, merakit rangkaian yang di atas tadi. Kemudian yang nomor 3 itu mengatur function ya, function generator atau yang tadi itu sinyal generator ya, menggunakan sinus ya, nanti gelombangnya sinus, kemudian tegangannya 1 VPP dan frekuensi itu 500 Hz. Ya, 500 Hz. Kita coba langsung ya, teman-teman. Nah, 1 VPP dan 500 Hz.
Nah, caranya gimana? Itu ya, kita lihat frekuensi. Mengatur frekuensi. Di sini ada dua ya. Ini adalah knob linear ya, linear center, dan ini ring. Frekuensi ring. Nah, di sini ringnya hertz, kilohertz, megahertz ya, teman-teman ya. Di sini akan dipengali namanya, pengali. Pengalinya sesuai dengan satuannya di sini. Lalu kemudian ini linear semua, center. Center saja. Dari 0 sampai 12 tidak ada bedanya. Ya, kalau di sini ada bedanya. Di sini ada hertz, ada 0,1, 110, 0,1, 110 di sini kilohertz, lalu kemudian 0,1 dan 1 ini megahertz. Ya, tentu berbeda. Megahertz, kilohertz dan hertz. Nanti teman-teman bisa belajar konversi frekuensi ya. Itu. Kita disuruh mengatur 500 Hz ya, teman-teman. Gimana caranya? Itu. Caranya kita coba di knob pengalihnya kita ubah di 0,1 ya, teman-teman. 0,1 kilohertz ya. 0,1 kilohertz itu kalau misal diubah ke hertz menjadi 100 hertz ya. 0,1 diubah ke hertz itu 100 hertz. Lalu kemudian di knob center ini kita posisikan di angka 5. Nah, 5 ya. Di angka 5, di sini 0,1. 0,1 tadi 100 hertz ya. 0,1 ini. Nah, harganya 0,1 kHz diubah ke hertz itu 100 hertz. Nah, di sini 100 dikali 5 hasilnya 500. Oh, berarti sudah sesuai 500 Hz. Ya. Kemudian di sini tegangan. Tegangan ini amplitudo, ya. Nama lain tegangan itu amplitudo. Kalau kita membaca gelombang. Nah, di sini satuannya VPP atau amplitudo PP gitu ya. Maksudnya peak to peak. PP itu namanya peak to peak. Peak to peak. Lalu kemudian di sini ada ring juga. Ring pertama di sini adalah milivolt dan volt. Milivolt di sini teman-teman ini ada 1 dan 10. Kemudian kalau volt ini ada 0,1 dan 1. Nah, kalau misal teman-teman ingin mengatur 1 VPP ya, 1 VPP berarti kita bisa langsung ini sudah benar ya, sudah benar. 1 V ya, 1 volt dikali 1, knobnya di 1. Ya. Maka hasilnya 1 kali 1 1 VPP. Ya, 1 kali 1 1, hasilnya di sini terbaca 1.00 gitu ya. Sama saja. Nah, 1 VPP. Itu ya. Lalu kemudian gelombangnya sinus ya, teman-teman. Di sini sinus. Lalu kemudian kembali ke osiloskop. Di sini kita lihat osiloskop. Ini teman-teman ada 4 channel ya. Ada channel A, B, C, dan D ya. Di sini setiap channel ini memiliki masing-masing volt per diff ya, teman-teman. Di sini volt per diff A, volt per diff B, volt per diff C, dan volt per diff D. Nah, masing-masing channel ini ada posisi, memiliki posisi. Nah, posisi ini untuk mengatur atas bawahnya ya, teman-teman. Nih, seperti ini. Itu ya. Ini juga sama B, C, dan D. Nah, karena kita di sini menggunakan channel A dan channel B saja ya, channel A dan channel B ya. Nah, kita off-in saja ya. Ini ada yang namanya selektor. Nanti selektornya ini masing-masing channel juga berbeda sama.
Nanti selektornya misal kita ngukur tegangan AC di AC, tegangan DC di DC, kalau ground itu lurus saja seperti ini, terus kalau off itu dimatikan. Nah, kita matikan saja. Channel C matikan, D juga matikan. Hilang ya, teman-teman. Nah, kemudian tadi ada volt per diff ya, teman-teman. Nah, volt per diff ini kita untuk mempermudah pembacaan ya, teman-teman. Nah, di sini sebagai contoh saja, satu ya, ini ada volt per diff-nya itu ada volt satuannya dari 20 sampai 0,1. Terus kemudian di sini ada 50 ya, teman-teman, 50 sampai 2 itu milivolt. Ya. Sama juga keempat channel ini sama, ada 20 sampai 0,1 satuannya volt, kemudian 50 sampai 2 itu milivolt. Sama ya. Kemudian di sini ada horizontal. Nah, horizontal ini biasanya kita untuk mempermudah pembacaan frekuensi. Di sini ada time per diff. Ya, ingat ya. Time per diff. Di sini time per diff ini untuk mengukur, untuk mempermudah pembacaan frekuensi, teman-teman. Kalau seperti ini mungkin kita tidak bisa membaca frekuensinya. Kenapa? Karena terlalu rapat, ya. Maka kita perlu memperkecilnya atau memperkecil. Nah, ya agak sedikit renggang ya. Nah, itu kita bisa membacanya, ya. Untuk mempermudah pembacaan. Kemudian gimana sih caranya mengukur tegangan, membaca tegangan di osiloskop? Ya. Nah, di sini kita baca tegangan, misal kita ukur. Tadi ingat ya, inputnya itu 1 VPP ya, teman-teman. Nah, berarti kalau channel A ini inputnya 1 VPP, berarti kita sudah tahu jawabannya, harusnya inputnya 1 VPP ya. Nah, terbaca. Kita buktikan ya. Di sini kita lihat volt per diff-nya itu 1, menunjukkan 1. Di sini tertulis 1 ya. Nah, 1 di sini dikali tinggi tegangan. Tinggi kotak. Ini tinggi kotak menghabiskan berapa sini sampai sini? Peak to peak-nya berapa? 1 kotak. Nah, berarti hasilnya 1 kotak dikali 1 volt per diff itu 1. Oh, berarti 1 VPP. Sesuai ya. Ini sesuai di generator di sini ya. Generator ini 1 VPP. Kemudian inputnya berapa gitu ya. Di buffer ini inputnya berapa di rangkaian buffer ini. Nah, kita atur dulu. Bener nggak? Ya. Nah, di sini kita lihat teman-teman. Di sini knopnya di 1. Volt per diff-nya 1. Tinggi kotaknya 1 juga. Oh, berarti nanti tinggi kotak kali volt per diff 1 dikali 1 VPP. Oh, berarti kita simpulkan di sini volt per diff rangkaian buffer ini memiliki karakteristik input dan output itu sama ya. Input dan output sama. Inputnya di sini dan outputnya di sini itu sama. Sama ya. Tidak ada beda ya, lihat. Ya. Terus kita ubah atau lihat ke modul kembali. Nah, di sini teman-teman harus mengatur ya, mengatur hasil VIN-nya. VIN-nya 1 volt PPP, 2, 3, 4, dan 5. Diatur. Aturnya seperti tadi. Misal kita contohkan, ini misal 1 ya, kita atur ke 2. Berarti kita tinggal pindah aja di 2. Nah, 2 ya. 2.00 atau 2,00. 2 volt ini ya. Bener nggak sih inputnya 2 volt? Nah, kita lihat saja. Ya, lihat ya. 1 dikali tinggi kotaknya 2, berarti 2 VPP. Ini input. Outputnya seperti apa?
Nah, kita atur dulu biar pas ya, teman-teman. Nah, sini 2 juga ya. 1 2. 2 dikali 1 2 VPP. Nanti teman-teman nyoba di 3, 4 dan 5. Seperti itu ya, teman-teman. Lanjut ke percobaan kedua ya, teman-teman. Di sini percobaan kedua itu rangkaian komparator. Ya. Komparator di sini ada skematiknya nanti. Ini input ya, teman-teman. Ini rangkaian input. Nah, ini berupa tegangan DC 12 volt yang dialirkan ke resistor variabel, 2 resistor variabel yang masuk ke input inverting dan non-inverting. Seperti itu ya. Nah, tujuannya ini buat apa? Ini untuk membagi tegangan, teman-teman. Kita lihat di sini ada 12 dan ground ya. Nah, kalau di sini kan terhubung dengan 12 dan ground. Berarti di tengah-tengahnya sini ketika kita mengatur diputar, kalau misal potensio ya, potensiometer gitu kita putar atau geser, itu nanti tegangan di sini akan berubah sesuai yang kita putar. Sama juga di sini juga di VA dan VB. Itu tujuannya pembagi tegangan ya. Itu inputnya, lalu kemudian di sini ada op-amp-nya. Nah, berbeda kalau dengan buffer tadi. Di sini kalau komparator ini tanpa ada yang namanya feedback. Itu ya. Lalu kemudian di sini ada resistor dan LED. Nah, fungsinya ini nanti dihubungkan dengan output bersamaan dengan osiloskop. Ya. Nah, ini tujuannya buat apa? Tujuannya agar mengetahui hidup atau tidaknya LED ini di sini di outputnya, ya hidup tidak nanti kondisi LED-nya, itu ya. Langsung saja kita rakit ya teman-teman. Ingat ya, nanti di sini ada VA terhubung dengan non inverting dan VB terhubung dengan non inverting. Non inverting. Udah ya, di sini ada itu ya. Kemudian kita membuat pembagi tegangan menggunakan potensio ya, teman-teman. Ini ya. Seperti ini. Lalu kemudian kita butuh juga tegangan. Sumber tegangan. Dan ground. Terminal mode ground. Itu ya, kita hubungkan. Kita bisa ubah ya teman-teman, ini namanya labelnya. Tadi namanya VA. Sini VB. Ya. Lalu kemudian kita juga tadi lihat ada 50K ya teman-teman, 50K. Oke, kita ubah ini 1K ya. Edit properties ya. Resistansi 50K. Sini 50K. Oke. Ya. Kemudian kita hubungkan ke sumber tegangan di sini. Ya. Kemudian VB tadi kita hubungkan ke input non inverting. Kemudian yang VA dihubungkan ke input
inverting. Itu ya. Nah, untuk kita mengetahui tegangannya berapa yang masuk ke input non-inverting dan inverting, kita perlu multimeter ya teman-teman. Ke instrumen kita pilih voltmeter DC ya, DC ya, karena di sini menggunakan 12 volt tadi ya, sesuai di modul 12. Di sini kita dikasih multimeter ya teman-teman ya, kita hubungkan. Kalau kita mau mengukur tegangan di VA, berarti kita harus di titik VA di sini ya. Sini. Kalau misal mau mengukur di titik VB, kita di sini. Ya. Kemudian yang negatifnya di sini kita hubungkan ke ground. Ya. Nih, di sini voltmeter DC. Kemudian kita lupa di sini kita harus setting ya teman-teman, 12 ya, positif ya, sesuai di modul 12 volt. Oke. Kemudian kita ke output ya, kita lihat ke output. Di sini output itu tadi membutuhkan LED dan resistor ya teman-teman. LED dan resistor. LED dan resistor. LED, resistor. Kita putar dulu ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita hubungkan. Ini ada ground. Kita ambil di terminal mode ground. Nah, kemudian kita juga boleh untuk meyakinkan kita untuk mengukur tegangan inputnya berapa. Nah, kita bisa memakai voltmeter DC lagi, ya, di sini. Nih, nah kita mengukur di kaki 6, di outputnya kaki 6. Nah, kaki 6 kan output ya tadi ya. Nah, ini nanti kita bisa juga kalau seperti ini, kita bisa tahu inputnya tegangannya berapa dan outputnya tegangannya berapa. Ketika kita running ya. Terus kemudian di modul lihat ada osiloskop juga ya. Nah, ini tujuannya osiloskop ini difungsikan untuk mengetahui gelombangnya. Ya, bentuk gelombangnya. Kalau di buffer tadi kan AC, bentuk gelombangnya terlihat AC ya. Kita lihat ke Proteus di sini ke osiloskop ya, teman-teman. Kita menggunakan satu channel saja ya. Sini nanti kita udah bisa mengukur nih, mengukur tegangannya berapa dan bentuk gelombangnya di osiloskop. Sebenarnya osiloskop itu juga bisa mengukur tegangan ya teman-teman, tapi bedanya kalau DC voltmeter ini hanya angka saja, tapi kalau misal osiloskop itu bisa mengetahui bentuknya juga, bentuk gelombangnya bisa terlihat gitu ya. Nah, kita bisa running ya, teman-teman. Nah, di sini nanti kita lihat nih. Ingat ya, teman-teman, kita menggunakan tegangan DC ya. Tegangan DC. Kita lihat. Kita hanya menggunakan di ya, di sini kita lihat ke osiloskop ya. Ingat,
kita menggunakan atau mengukur tegangan DC ya, teman-teman. Komparator ini menggunakan inputnya DC semua ya. Kita lihat juga di sini kita menggunakan channel A, kita diposisikan di DC ya, teman-teman. DC. Kalau misal kita mau akan atau mengukur tegangan DC, kita posisikan knob di sini ground ya, teman-teman. Ground terlebih dahulu. Lalu karena kita untuk mempermudah pembacaan, kita matiin dulu ya. Off dulu channel yang tidak terpakai. Off semua ya. Ground ya, teman-teman. 0 berarti posisi 0-nya di channel A itu di sini. Nah, ya, ini ada 0 atau ground, belum mengukur. Osiloskop ini walaupun terpasang tapi belum mengukur karena posisinya di sini ground. Itu ya. Nah, di sini kita lihat juga nah, di sini ada tegangan semuanya positif ya, teman-teman. Ingat, nah VA dan VB 6 volt dan 6 volt. Kita kembali ke modul. Nah, setelah kita lihat ini ya, kita lihat prosedur percobaan. Nih, VA channel 1 VB ya. Kita lewati saja. Sini ada DC coupling ya, teman-teman. Lalu kemudian rangkaiannya di project board rangkaiannya atau kita disimulasikan ya. Simulasikan pasang catu daya tadi sudah. Kemudian di sini ada tabel ya. Tabel. Ini tabel input dan output. Nah, inputnya itu kan ada dua, VA dan VB. Kemudian outputnya satu, VOUT. Lalu kemudian ada kondisi LED. Kita kan memasang LED tadi. Nah, itu nanti disebutkan kondisi ininya hidup atau mati. Itu ya. Kemudian di sini ada 1 dan 2 ya, teman-teman, ada 1 dan 2. 1 volt untuk VA, 2 volt untuk VB. Kita coba. Ya, kita coba. VA itu 1 volt, VB itu 2 volt. Kita cara mengaturnya seperti ini, teman-teman. Ini untuk mengukur, untuk menurunkan tegangan, kita turunkan. Terus klik bawah, kalau misal mau naikin berarti ke atas. Yang atas ya, yang diklik. Ini yang bawah berarti dikurangin terus. Terus kurangin sampai 1 volt ya, teman-teman. Kebablasan. Nah, 1 ya, ini 1 ya. 1.08 tidak masalah ya. Nanti dianggap aja 1 volt gitu ya. Lalu kemudian yang VB ini 2 volt. 2 volt. Kita turunkan lagi. Hmm, 2.04 ya, dianggap aja 2 volt ya. Nah, di sini kita lihat, oh iya, sedikit ada kesalahan ya, teman-teman. Kita stop dulu. Kita lihat di sini R1 10K, ganti ya, teman-teman. Diganti dengan 1K saja. Ya, kita running lagi. Nah, di sini kita lihat, di sini VA-nya 1 volt, VB-nya 2 volt, menghasilkan tegangan 11 volt ya. Di sini ya. Ya, diukur. Nah, di sini kondisi LED-nya hidup. Seperti itu ya. Kemudian seperti apa sih gelombangnya? Nah, sini kita lihat. Kita ubah ke 1 ya, teman-teman.
Volt per diff-nya 1 di posisi 1. Kemudian saya posisikan ke bawah untuk mempermudah teman-teman. Nah, ini posisi ground ya. Channel A. Channel A saya ukur. Ini DC ya, teman-teman. Salah di 2 ya. Nah, ini ground ya, teman-teman. Kita mulai mengukur. Nah, itu ya. Kita lihat kembali lagi. Nah, ini mulai mengukur. Nah, mengukur. Itu ya. Nah, Mas, gimana caranya untuk mengukur tegangan DC di osiloskop? Nah, kalau di simulasi di sini kita bisa mengklik kursor. Di sini ya, ada auto. Auto itu terus running bekerja, one shot atau sekali kerja, dan kursor. Nah, kursor itu kita tekan. Nah, di sini kita bisa melihat gelombangnya. Ditekan, klik. Nah, kita klik. Di sini tertulis 11 volt. Nah, di sini positif ya, sama ya. Sesuai di osiloskop, tegangannya DC, terbacanya 11 volt ya. Di sini juga sama. Multimeternya menggunakan multimeter DC voltmeter. Di sini terbaca 11 volt. Sama ya. Nah, ini. Itu ya. Jika VA-nya ini 1 volt dan VB-nya 2 volt, di sini hasilnya 11 volt. Kita kembali ke di sini, teman-teman. Ke percobaan. Nanti teman-teman nyoba sendiri ya. Nyoba diubah 1, 2, 3 dan 2 dan 3 gitu ya. Kita langsung ke 7 dan 4 ya. Kita atur coba 7 dan 4. 7 volt untuk VA, 4 volt untuk VB. Ya, teman-teman ya. 7 volt untuk VA dan 4 volt untuk VB. Kita coba. VA itu 7 volt. Kita plus terus. Terus ya. Tujuh volt. Nah, 7,08. Anggap saja 7 ya. Nah, di sini kita naikkan lagi ke 4 volt. VB-nya 4 volt. Nah, 4,08. Ya, berarti 7 dan 4 volt. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, ya, ketika VA-nya ini 7 volt dan VB-nya 4 volt menghasilkan tegangan minus 10,5 volt. Ya, sedangkan kondisi LED-nya mati. Nanti teman-teman mencoba ya. Nanti di sini kan ada banyak. Nah, coba satu-satu. Nah, saya contohkan di nomor 1 dan nomor 6. Ya, nanti teman-teman jangan lupa dianalisa. Kok bisa seperti itu? Nah, sesuaikan dengan teori yang teman-teman dapat bersama Pak Huda. Ya. Nah, di sini di osiloskop ini kan kita lihat di sini minus ya, teman-teman. Nah, berarti kalau minus kita posisi ground ya. Kalau tegangannya minus berarti di sini ground kan 0. Berarti ketika kita DC kan kok tidak ada atau hilang. Tidak ada atau hilang ya. Kan hilang nih. Berarti dia ke bawah. Makanya kita posisinya kita atur. Ya, kita atur karena dia minus berarti ke bawah. Nah, kita ukur set. Ya. Kita lihat ke kursornya, kita hidupkan kembali. Kita matiin saja ya. Nah, di sini. Nah, kita klik. Nah, terlihat ya,
minus 10,50 volt. Sama ya. Yang di sini minus 10,5 ya, sama ya. Oke, nanti teman-teman bisa mencoba sendiri di rumah ya untuk pembelajaran sebagai syarat mengikuti praktikum, begitu ya. Mungkin sampai di sini tutorial saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.